murid yang kaya mungkin akan bergaya dengan memakai pakaian yang mahal dan yang Anak membuka situs-situs yang tidak baik atau situs porno. Berjalanlah walau habis terambil cahaya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membacakan doa. Silakan ketua kelas dipimpin. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, sebelumnya juga Bapak selalu ingatkan ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya juga kita cek di bawah meja, di bawah kursimu jika ada sampah, silakan diambil. Itu. Aldo, oke, ambil. Immanuel, silakan. Kalau ada sampahnya. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua berarti ya. Baik. Pak, biasanya selalu ada yel-yel ya. Seperti biasa, oke? Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Pagi, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Seperti biasa, menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Silakan berdiri semuanya. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan semuanya duduk. Nah, di pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Struktur teks diskusi. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa saja struktur dari teks diskusi? Coba angkat tangannya. Siren, silakan. Jadi teks diskusi strukturnya ada satu pendahuluan atau isu, ada juga bagian argumen dan juga simpulan. Baik, bagus. Ada yang bisa mengulangi? Immanuel, silakan. Pendahuluan, penjelasan utama, dan berisi pro dan kontra sama kesimpulan. Apa yang berisi pro dan kontra tadi? Gagasan utama, bagus. Berikutnya siapa lagi yang bisa? Oh, baik, Raymond, silakan. Sama dengan yang disampaikan kawan-kawan Pak, ada pendahuluan, penjelasan utama dan simpulan. Bagus ya, terima kasih jawabannya. Ada lagi yang lain? Paham ya? Baik, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya yang bisa menjawab. Oke. Ya, mulai dari pertama tadi ada pendahuluan, bagian isu, yang kedua ada gagasan utama, yang isinya ada pro dan kontra, yang ketiga ada simpulan. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan satu persatu 3 struktur yang dimiliki oleh teks diskusi tadi? Angkat tangan kalau bisa. Oke, Siren terus nih. Yang lain? Oke, Siren silakan. Jadi saya Pak akan menjelaskan tentang pendahuluan, struktur pendahuluan. Jadi pendahuluan biasa juga disebut dengan bagian isu atau bagian masalah. Biasanya pada bagian ini penulis akan mencoba untuk memberikan gambaran tentang masalah yang akan dibahas. Oke. Diskusi. Ibaratnya ide pokoknya di situ ya. Bagus. Untuk hari ini kita kaitkan ya pembelajaran sebelumnya dengan yang hari ini. Bapak akan menjelaskan tentang materi. Nih, kompetensi dasarnya 4.10 menyajikan gagasan atau pendapat atau argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Ya, ada strukturnya juga di sini ya, dan juga nanti ada aspek kebahasaannya. Indikator yang harus kita capai untuk hari ini adalah yang pertama, menyusun gagasan atau argumen yang mendukung dan kontra serta solusi
atas permasalahan aktual dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. 4.10.2-nya menyajikan teks diskusi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Ini tujuan pembelajaran, yang mana adalah hal yang Bapak udah rencanakan dan kalian harus capai hal ini. Nah, ini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pemberian materi nanti sedikit dari Bapak. Ada diskusi kelompok setelahnya. Setelah itu mengerjakan LKPD. Setelah itu ada presentasi dan terakhir ada nanti evaluasi dan kesimpulan ya. Baik dari Bapak bersama kalian nantinya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Yaitu tentang cara membuat teks diskusi. Kita coba jelaskan satu-satu. Nah, siapa yang bisa baca? Oke, Iren, silakan. Gunakan judul yang menarik. Contoh, sekolah tanpa olahraga, penjara fisik. Oke. Paham nggak maksudnya? Gunakan judul yang menarik. Di sini peran judul adalah untuk menarik minat pembaca. Jadi kalau judul kita tidak menarik, tidak membuat penasaran, maka orang tidak akan tertarik membacanya. Paham nggak? Ada yang bisa mencontohkan mungkin judul, salah satu judul mungkin? Anak bukanlah robot pembantu. Bagus. Ya, pasti penasaran kan? Oh, judulnya keren nih. Anak bukanlah robot pembantu. Yang kedua, buat pertanyaan retoris. Pernah mendengar pernyataan retoris nggak? Pertanyaan retoris nggak sebelumnya? Belum. Nah, pertanyaan retoris itu semacam pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Giva, silakan Pak. Gunakan bahasa emotif. Contoh, lingkungan akan membebani kita jika kita membebani lingkungan tanpa peduli gaya. Artinya apa? Emotif itu berhubungan dengan perasaan. Siren, silakan. Menggunakan kata ganti personal. Contoh, saya yakin Anda tidak akan setuju dengan gagasan Anda tersebut bahwa Bla 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 ya. Oke. Menggunakan kata ganti personal berarti berhubungan dengan kata ganti orang ya. Nah, seolah-olah di sini kita mengajak si pembaca mengikuti apa yang kita sarankan. Karena gini, teks diskusi itu isinya tentang pertama mendukung, yang kedua kalau tidak mendukung, yang kedua pertentangan. Iren. Pernyataan topik yang jelas. Nah. Contoh, setiap tahunnya semakin banyak spesies hewan yang masuk dalam daftar hewan terancam punah. Oke, bagus. Oke, terima kasih Nisa, terima kasih Iren ya. Artinya apa di sini? Kita menjelaskan tentang fakta. Jadi, Bapak akan memberikan tugas setelah ini tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, kita akan melaksanakan diskusi kelompok karena Bapak akan memberikan masalah kepada kalian. Ya, kita udah bentuk kelompok. Di sini ada 5 kelompok ya. Kelompok 1 ada Giva, Aldo, Alfian, Sofian, Laisa, Margaret, Ridwan, Wilson. Kelompok 2 ada yang salah posisi? Ada yang salah kelompok? Tidak? Jika tidak, silakan kita akan berdiskusi. Baik, ini lembar kerja peserta didik yang akan Bapak bagikan kepada kamu semua. Baik, minta tolong Bapak ke sana sekalian ya. 1. Nah, silakan perwakilan per masing-masing kelompok ke depan. Bapak akan memberikan kalian 5 teks yang berbeda. Baik, 5 teks berbeda ini nanti kita akan bahas di masing-masing kelompok. Apa judul yang didapat? Sampah. Tentang sampah. Kelompok 2. Seragam sekolah. Perlukah dihapus? Tugasnya adalah, silakan baca perintah dari LKPD-mu masing-masing. Buatlah teks diskusi berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan. Paham? Cukup ya? Baik, silakan kerjakan. Diskusikan, harus ada pendahuluan, harus ada gagasan utama. Terserah, gagasan utamanya apakah kamu menentang, apakah mendukung. Yang terakhir apa? Simpulan.
Selama ini kita diskusi hanya dengan satu tema. Nah, sekarang Bapak pecah. Tujuannya apa nanti? Agar kelompok lain bisa bertanya lebih leluasa. Siapkan nanti satu orang juru bicara untuk menyampaikan presentasi. Yang kedua, siapkan notulen. Bapak ulangi ya, setiap yang kamu lakukan, Bapak akan nilai penilaian prosesnya. Ya, keaktifan muka, kamu bertanya nanti juga akan Bapak berikan nih nilai. Selamat siang semuanya. Saya misal dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil teks diskusi kami yang berjudul Seragam Sekolah Perlukah Dihapus. Pendahuluan. Seragam sekolah adalah pakaian wajib yang dimiliki siswa untuk mengikuti persekolahan. Penggunaan seragam sekolah berkaitan dengan kedisiplinan. Saya yang juga sebagai seorang murid tentu menentang penghapusan seragam sekolah. Karena selain sebagai identitas sekolah, seragam sekolah juga menjadi identitas seorang murid. Contohnya seperti di mana dia bersekolah, pada jenjang apa, orang-orang akan langsung tahu dengan melihat seragam sekolah mereka. Oleh sebab itu, seragam sekolah tidak perlu dihapus sebagai cara atau bentuk kedisiplinan seorang siswa. Ada pertanyaan teman-teman? Giva, silakan. Apa yang terjadi jika tidak ada seragam di sekolah? Saya akan menjawab pertanyaan dari Giva. Jika tidak ada seragam sekolah, maka akan terjadi ketidakseragaman dan akan terjadi juga kesenjangan sosial. Mengapa dengan tidak adanya seragam sekolah mengakibatkan kesenjangan sosial? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iren. Saya akan memberikan contohnya. Misalnya nih tidak ada peraturan untuk pemakaian seragam sekolah, maka siswa-siswa akan memakai pakaian bebas sesuka hatinya. Murid yang kaya mungkin akan bergaya dengan memakai pakaian yang mahal dan yang mewah atau apa seperti itu. Dan yang ekonominya kurang mampu mungkin akan memakai pakaian sederhana, sehingga akan terjadi kesenjangan sosial. Mungkin yang kaya akan mengejek atau merendahkan gara-gara karena seragam sekolah itu. Baik, terima kasih. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Ya, bagus jawabannya. Selamat siang semua ya. Siang. Saya akan pendahuluan. Internet telah banyak membantu manusia dalam kehidupan sehingga internet mempunyai peran penuh dalam kehidupan sosial. Sehingga adanya internet, apapun dapat kita lakukan, baik hal positif maupun hal negatif. Kesimpulan, semua pihak, baik orang tua, guru, pemerintah maupun siswa, diharapkan mencegah dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari internet bersama-sama. Oke, saya Rona dari kelompok 5 akan bertanya, apakah pengaruh dari dampak negatif jika orang tua tidak mengasihi anak saat menjelajahi internet? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rona. Oke, langsung jawab ya, silakan. Dapat menyebabkan penculikan anak atau kasus pelarian anak di bawah umur. Dan juga anak membuka situs-situs yang tidak baik atau situs porno. Jawaban saya adalah akan terjadi keras kepala atau bebalnya anak terhadap perlakuan kita. Kedua, anak jadi jarang mengobrol dengan orang tua. Dan ketiga, adanya putus hubungan antara anak dan orang tua. Apa yang bisa kamu dapatkan dari diskusi seperti ini? Ada yang bisa menjawab? Siren, silakan. Dapat memberikan pendapat atau masukan tentang apa yang ingin didiskusikan oleh kelompok. Oke, bagus. Yang lain ada tambahan? Bertukar pikiran juga betul, Giva. Bagus. Yang lain? Dulu Bapak pernah mendengar seperti ini ya. Orang ada yang sampai gantung diri karena dia tidak mau bicara dengan temannya. Dia pendam sendiri masalah dia, akhirnya dia bunuh diri. Nah, bunuh diri, ya. Jadi kalau bisa gini, kalau kita punya masalah ya, kalau kita punya apa yang tidak bisa kita kendalikan sendiri, berbagi dengan teman atau keluarga, ya. Cerita masalahmu apa. Maka dengan itu nanti kita akan dapatkan solusi minimal mengurangi bebanmu. Dan untuk pertemuan berikutnya, silakan dibuka buku paket. Nah, halaman 148 ya. Ini materi cerita inspiratif. Ketua kelas ya, dipimpin doanya, bersyukur. Berdoa tuntas.
ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Silakan pulang.